Halo sahabat trader, selamat malam. Eh, Pada video kali ini kita akan membahas beberapa prospek mata uang untuk bulan September, mengingat bahwa kita sudah memasuki bulan yang ke-9 tahun 2021. Eh, Seperti yang kita ketahui dari pekan terakhir, ada berita yang cukup besar, yaitu tentang simposium dari Jackson Hole, di mana Ketua Fed Jerome Powell eh, memberikan signal positif untuk pengetatan kebijakan moneter, di mana dia mengatakan bahwa pengetatan itu mungkin akan terjadi pada tahun 2021 ini di akhir tahun. Dan untuk masalah inflasi itu kemungkinan besar bersifat sementara. Namun belum diketahui kapan dan berapa besaran yang akan mereka kurangkan dalam pembelian obligasi di dalam pengetatan kali ini. Masalah waktu dan kapan dan kuantitas itu belum diketahui. Sehingga hal tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pasar keuangan, terutama pada pasar saham. Kita bisa melihat indeks S&P 500 maupun Nasdaq menciptakan rekor tahunan terbaru di ketinggian puncak bersejarah. Sedangkan untuk Dow Jones sendiri meskipun menguat tetapi masih terbatas. Kemudian kita melihat bahwa efek dari pidato tersebut telah membuat mata uang US dollar terutama mengalami pelemahan. Perlu ditekankan bahwa apa yang disampaikan Powell bahwa meskipun pengurangan itu terjadi, tidak serta-merta bahwa suku bunga acuan bank sentral akan segera naik. Lagi pula masalah tapering ini mereka masih menunggu data dari laporan pekerjaan yang akan dilaporkan pada hari Jumat ini, serta beberapa katalis, terutama mengenai perkembangan virus, khususnya varian Delta, yang mengalami peningkatan yang cukup besar sekali, dan bagaimana dampak ekonominya terhadap pertumbuhan yang sedang berjalan ini. Oke, itu beberapa informasi dari yang terjadi dalam pekan terakhir. Dan untuk area Australia dan New Zealand, mereka memang sedang melakukan penguncian atau lockdown nasional, terutama yang saat ini berfokus di daerah New South Wales maupun pada area Auckland. Dan kita melihat bahwa dalam pekan ini mata uang yang paling kuat adalah mata uang New Zealand ya. Oke, kita akan memulai dari pair mayor dulu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ini adalah performa mata uang terhadap US dollar bulan Agustus. Dan kita melihat bahwa peringkat yang paling menguat di sini adalah New Zealand karena penguncian yang dilakukan ternyata memberikan indikasi yang baik terhadap perkembangan ekonomi. Dan yang paling lemah di antara dari mayor ini kita melihat ada pada Swiss franc yang mengalami penurunan sekitar 1% lebih. Oke, jadi yang paling kuat di sini kita melihat adalah New Zealand terhadap US dollar. Nah, sedangkan untuk performa mingguan, minggu lalu saja,
itu New Zealand mencatat kenaikan pertumbuhan terhadap US dollar sebesar 0,60% dan rekor terendah masih dipegang oleh Swiss francs. Oke, baik teman, berdasarkan beberapa data ini, mari kita lihat beberapa prospek pergantian bulan pada mata uang mayor yang akan kita mulai. Kita mulai dari US Index. Kita mulai dari US Index dan ini adalah penutupan bulan ya. Oke, teman-teman bisa melihat bahwa penguatan US dollar ini masih terkendala, masih belum melampaui penurunan pada bulan Maret. Meskipun telah mencoba untuk melewati yang terjadi pada bulan Maret di sini, ini merupakan tingkat resisten. Namun sepertinya penutupan pada bulan Agustus ini yang tinggal beberapa jam ke depan, sepertinya harga akan ditutup di bawah resisten 9344. Oke, dan keseluruhan dari harga yang berfluktuasi pada tahun ini itu pun juga masih berada di bawah harga penuturan bulan November tahun lalu ya. Masih di bawah bulan November tahun lalu. Oke, dari perspektif indikasi teknis yang bisa kita lihat selama 2 bulan berjalan ini USD Index yang mengukur kekuatan terhadap 6 mata uang lainnya ternyata tidak memberikan kekuatan yang signifikan ya yang bisa kita lihat. Dan dari isu yang diperdebatkan oleh para analis maupun para pedagang itu setelah mengangkat nilai tukar indeks dolar pada bulan Juni yang lalu ya. Ini lagi gencar-gencarnya dihembuskan isu pengetatan terhadap kebijakan dari Bank Sentral Amerika. Dan kita melihat bahwa pada bulan ini pun harga ditransaksikan cukup terikat dengan menghasilkan harga tertinggi pada bulan ini di 9372 ya. Dan kita memiliki tingkat dukungan pada area di sini. Kita ambil saja dari harga rendah bulan lalu aja ya. Jadi ini kita memiliki range transaksi pada bulan Agustus yang akan kita jadikan acuan untuk melihat kekuatan dari indeks dolar. Oke, kemudian dari monthly kita pindah ke weekly. Nah, dari weekly kita bisa melihat bahwa harga juga membentuk harga dukungan pada beberapa minggu yang lalu yang belum sempat ditembus. Dan apa yang terjadi pada minggu ini kita melihat harganya justru membuat sebuah doji di sini. Membuat sebuah doji mingguan di sini, ini menandakan bahwa memang pasar kehilangan pegangan untuk meyakinkan apa yang akan dilakukan oleh The Fed. Jadi pasar masih bertanya-tanya. Oke, jadi kita memiliki dua tingkat support yang baru saja terbentuk pada pekan ini, sudah break ke bawah tetapi belum breakout, hanya break low di 9237 dan dukungan 9179, ataupun bisa kita geser juga agak sedikit ke bawah pada candle mingguan ini 9175. Dan kita memiliki tingkat resisten pada area 93.44 dan 9372. Oke, secara bulanan kita memiliki range transaksi antara 9344 dan 9175, dan untuk mingguan kalau rata-rata pergerakan pada pekan depan di awal bulan biasanya merupakan
koreksi-koreksi saja di awal bulan, karena mengingat pada hari Jumat juga akan dilaporkan data pekerjaan non-farm payroll, dan pada hari ini nanti malam akan dilaporkan data pekerjaan dari ADP yang merupakan data permulaan, dan biasanya mereka mengambilkan beberapa sampel, tidak signifikan akan menggambarkan secara utuh apa yang akan terjadi pada hari Jumat, tetapi ini merupakan masukan yang sangat penting juga untuk dijadikan katalis untuk melihat pergerakan indeks. Oke, dari weekly kita turun ke daily. Daily kita bisa melihat lebih jelas bahwa harga pergerakan penutupan bulan beberapa jam ke depan ini masih berada di atas dukungan minor di 924 9244. Oke, dan candlenya berbentuk doji, long legged doji dengan kaki yang sangat panjang ya. Dan untuk daily, jadi untuk awal bulan ini kita memiliki range transaksi berada pada candle yang ini. Kita punya dukungan yang lebih kecil lagi, tahanan resisten di area 9317 dan 92.44. Jadi ini merupakan range transaksi untuk harian intraday ya. Saya buat batas seperti ini. Dan kita lihat ke 4 jam. 4 jam membentuk pola reversal, yang belum terkonfirmasi, hanya berupa candle bullish engulfing, tetapi juga memiliki resisten terdekat berada pada level ini. Jadi ini belum fix sebagai harga pembalikan arah. Bisa kita lihat, ini merupakan harga rata-rata rendah sebelumnya pada pekan lalu ya. Ini sebelumnya pada pekan lalu ini merupakan jarak kisaran ya. Jarak kisaran. Jadi untuk awal bulan ini, atau tepatnya pekan ini, kita sudah memiliki area mapping harga, yaitu ini sebagai harga median atau harga pivotnya ya, dari intraday dengan kisaran seperti ini. Ini merupakan harga pivotnya atau harga tengahnya. Oke, dan bias yang terbentuk untuk sementara waktu ini kita lihat ini biasnya masih menunjukkan bias turun. Jadi pola harganya akan seperti ini, yang sementara yang bisa kita lihat sepertinya membentuk pola kepala pundak bahu. Oke, kita memiliki kepala dan pundak dan bahu, di mana ini merupakan neckline-nya ya, yang sudah ditembus di 4 jam, tetapi di daily closing-nya masih di sini. Oke, jadi secara struktural ini masih menunjukkan penurunan. Oke, secara struktural ini masih menunjukkan penurunan. Dan sepertinya hari besok mungkin sedikit flat ya, sedikit flat. Memang secara teknikal ini sudah tembus, di 4 jamnya sudah close, tapi pola yang terbentuk memang pola reversal yang belum terkonfirmasi. Jadi untuk besok ini kelihatannya akan bergerak netral terlebih dahulu. Tidak ada yang signifikan ya untuk besok hari Rabu, kecuali mungkin memasuki sesi Amerika mungkin lebih volatile ya. Oke, jadi pergerakan di bawah 92.37 akan menargetkan area rendah pada area ini. Oke, pada area ini. Jadi memang kalau kita tarik trendline ini masih memang ada kemungkinan untuk mendapatkan sentuhan yang ketiga pada area di sini. Masih ada range ya, maksud saya itu masih ada range. Tapi kita bisa berjaga-jaga pada area di sini untuk melihat penguatan maupun pelemahan pada ini. Secara keseluruhan memang menampakkan lebih cenderung untuk melemah ya. Dan kalau saya pasang pada indikator Ichimoku, memang beberapa waktu yang lalu di sini sudah terjadi perpotongan antara
Saya perjelas. Sudah terjadi perpotongan dua indikator bawaan, yaitu Tenkan Sen dan Kijun Sen. Ini biasanya merupakan signal jual, tapi perpotongan ini kadang-kadang dianggap sebagai hanya indikasi awal, jadi bukan sebagai signal untuk masuk pasar, dan biasanya yang dipergunakan adalah perpotongan yang kedua. Memang berdasarkan ini kita akan selalu ketinggalan untuk memasuki pasar, terutama pada gelombang pertama penurunan di intraday ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perpotongan pertama di sini. Jadi perpotongan pertama antara kedua indikator bawaan Tenkan Sen dan Kijun Sen di bawah Kumo biasanya diperhitungkan sebagai hanya indikasi untuk gelombang pertama. Jadi perpotongan kedua itu yang biasa dijadikan acuan untuk masuk pasar. Perpotongan pertama, ini perpotongan kedua terjadi pada area di sini. Nah, ini merupakan signal kuat untuk entry ke atas. Sama halnya dengan yang sekarang ini, perpotongan ini sebagai indikasi. Tapi memang secara teknikal kita melihat bahwa biasnya cenderung memberikan bias koreksi ya dari kenaikan sebelum-sebelumnya. Ini lebih cenderung sebagai bias koreksi dan harga berada di bawah Kumo, di bawah awan dari Ichimoku. Dan biasanya ini menandakan pelemahan dari momentum naik menjadi momentum turun. Dan awannya sekarang sudah mulai cukup tebal pada area ini. Dan teman-teman kalau kita pakai indikator yang lain untuk melihat indikator window, posisi harga saat ini yang ditunjukkan oleh CCI 50, saya gunakan 50, berada pada level momentum yang cenderung menurun. Di kanan berada di pada level di bawah 0. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa CCI 50 cukup bisa dijadikan alat ukur untuk melihat keberlangsungan sebuah tren. Ya. Rata-rata harga yang bergerak di atas yang ditunjukkan oleh garis CCI 50 berada di atas level 0 itu masih menunjukkan tren yang menguat. Kita tentu saja bisa menggunakan indikator window yang lain seperti ADX atau RSI itu boleh-boleh saja ya, karena itu hanya untuk mengkonfirmasi harga yang berlangsung untuk saat ini. Oke, dari struktur ini masih struktur menunjukkan pelemahan untuk USD Index. Oke, dari USD Index kita masuk ke Euro USD. Ini adalah tampilan Euro USD daily ya. Ini adalah daily. Tapi kalau kita lihat secara bulanan, teman-teman bisa lihat bahwa hal yang sama berlaku pula pada euro yang memiliki pola korelasi terbalik dengan USD Index karena ini hampir 67% ya di dalam pengukuran USD Index. Kita melihat juga polanya hanya berbalik aja dibandingkan dengan USD Index. Kita memiliki tingkat support pada area sini, tingkat resisten berada pada area ini, kemudian harga tengahnya mungkin berada di kisaran di sini. Oke. Jadi kita memiliki ruang transaksi dua tempat pada area bawah dan area atas secara bulanan. Kalau secara weekly kita juga melihat bahwa pekan ini masih belum menunjukkan pergerakan signifikan penguatan euro USD terhadap dolar Amerika, dan pada daily tadi sempat reverse pada time frame intraday di mana harga di sini sudah menyentuh trend line yang kita tarik dari dua titik high di sini. Ini merupakan area potensial untuk masuk pasar. Tadi jam berapa ya? Saya tidak cek. Ini merupakan area potensial untuk masuk posisi tadi ya. Secara struktur ini memang masih struktur turun dan teman-teman bisa melihat di sini terjadi 3 gelombang turun, yaitu gelombang pertama di sini ini akumulasi dari penurunan USD Euro USD dan di sini ya, jadi sudah ada 3 kelompok.
ya kelompok penurunan. Oke, semestinya kalau memang diberlakukan dari teori wave ini mestinya dalam pembentukan proses pembentukan ABC-nya ya. Jadi bisa aja modelnya ini merupakan gelombang A, ini mungkin gelombang B, ini mungkin gelombang C-nya ya. Hanya sebuah prediksi dari secara secara gelombang ya, secara gelombang bisa menjadi gelombang koreksinya. Tapi dengan catatan ini baris trend line ini harus mampu dilewati ya, harus mampu dilewati. Ini daerah potensial untuk sell ya tadinya harusnya untuk melakukan sell pada area ini. Oke, jadi teman-teman apabila terjadi penguatan pada mata uang euro terhadap US dollar, maka target pertama yang paling mungkin dites diuji adalah level ini. Karena ini merupakan tingkat resisten dengan lanjutan untuk menguji area resisten yang berada di sini. Dan kalau kita tarik alat ukur ini mungkin saat ini sudah mendekati area 38. Oke, ini merupakan area 38 sebagai resisten pertama dari retracement dalam gelombang ini. Ini merupakan target yang paling mungkin dicari sesudah terjadi breakout ke bawah ya. Breakout ke atas pada sentuhan ketiga ini. Harusnya ada penurunan pada level di bawah ini. Kisarannya ya, karena kita di sini mendapatkan beberapa dukungan dengan shadow-shadow yang cukup panjang di sini, ini menjadi level support pada area di sini. Di ini kita lihat perkembangannya bagaimana nanti, tergantung dari aksi harga selanjutnya ya. Ini yang bisa kita lihat dari daily, dan kalau kita lihat per 4 jam, ini memberikan indikasi untuk reversal, dan ini juga tentunya belum terkonfirmasi ya dengan pola seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini polanya kurang lebih ya, tidak persis. Polanya seperti yang ada di sini ya, kurang lebih ya, atau sedikit mirip yang ini, tetapi ini baru permulaannya, baru permulaan reject daripada area di sini. Rejectnya harga pada area ini merupakan harga pembukaan bulanan kalau saya tidak salah. Teman-teman bisa lihat di sini, mungkin ini merupakan area pembukaan bulanan. Kalau saya buka daily kan ini awal bulan ya. Ini awal bulannya, ini awal bulannya di sini. Ini awal bulan, bulan Juli, kemudian di sini bulan Agustus. Bulan Juli, bulan Agustus, dan ini merupakan area pembukaan awal bulan. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita lihat pada intraday ya, kita lihat pada intraday memang tadi adalah cukup bagus untuk masuk pasar meskipun tidak memberikan pergerakan yang signifikan. Harga ini sudah kembali kisaran dukungan di sini karena di sini sudah terjadi breakout, breakout struktural. Jadi saya lihat ini untuk intraday sih ya, untuk intraday ini belum terlalu kuat untuk turun. Mestinya ada sebagian konsolidasi yang terjadi, kemungkinan besok ada konsolidasi, dan apabila kita mendapati satu tingkat bias atau harga tinggi yang lebih rendah di dalam pembentukan gelombang, itu mungkin bisa dijadikan acuan untuk entry ke bawah. Tapi apabila harga bertahan di sini dan berlangsung cukup lama, maka ada kemungkinan euro ini akan menguat kembali pada area 119 di daerah sini. Normal ya di sini lah. Oke, kira di daerah sini. Dan ini masih memang terlalu terjal dari harga yang terbentuk ini, masih terlalu terjal, mungkin sekitar 40-an persen ya, mendekati
Terlalu terjal. Kalau saya lihat sih terlalu terjal. Eh, Sekitar 53% ya. 53 atau 54%. Terlalu terjal ya. Kalau terlalu terjal mestinya memang ada koreksi ya. Tetapi memang itu bukan satu kemutlakan. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya harga sudah mencapai titik keseimbangan sewaktu dia eh, menutup atau menyamakan posisi harga pembukaan bulanan. Jadi kita memiliki dua tingkat harga pada 4 jam atau intraday pada area sini. Ini merupakan pemappingan pada bagian bawah ataupun nanti kalau terjadi penguatan kembali. Ini kita harga pantulnya kelihatan di sini adalah dukungan atau tahanan dari resisten di harga pembukaan bulanan ya. Dan ini akan menjadi mapping harga untuk euro di intraday. Oke, jadi ini menjadi mapping euro di intraday. Oke, dan dari euro kita pergi ke pound sterling yang cukup sideways. Kita lihat pada bulan ini dan bulan yang lalu sebenarnya kurang lebih sama membentuk candle pin bar ya. Dan ini lagi membentuk hammer. Jadi pertahanannya memang masih pada tingkat daerah sini, daerah 135 ya, 135 merupakan level psikologis yang dekat sekali dengan harga pembukaan tahun 2018. Ini candlenya, candle pembukaan tahun 2018. Ini merupakan pembukaan Januari. Oke, kita memiliki rent transaksi pound sterling secara bulanan masih berkisar di 135 maupun 142. Itu dalam range yang cukup besar. Tetapi pergerakan harga di bawah 135 itu bisa membuat penurunan hingga ke area di sini, di 13 lah ya. 1,3 kira-kira merupakan target penurunan yang mungkin saja terjadi. Apabila terjadi pelemahan pound sterling atau terjadi penguatan US dollar pada akhir tahun. Jadi 1,3 di sini atau di sini merupakan 1,135. Di sini berjarak sekitar 500 pip ya dari bawah ke atas. Dan pada bagian atas kita ambil angka bulat saja berada di 142. Oke, 142. Ini merupakan range ya, range harga, rentang harga. Oke, sekarang kita larinya ke daily. Nah, pada tampilan daily yang terlihat ini memang kategori penurun yang terjadi pada beberapa waktu lalu di sini selalu membentuk tiga kumpulan seller. Jadi ada 3 gelombang turun, di mana 3 gelombang turun ini sudah pernah dibayar hingga ke area 14 ya. Ini merupakan level krusial di 14 ini. Dan kalau kita lihat untuk bulan September, sepertinya harga juga tidak akan bergerak terlalu jauh karena masing-masing negara juga sedang merecovery perekonomian mereka ya. Dari tampilan 4 jam dari GU yang bisa kita lihat sementara dari GU kita bisa lihat di sini terjadi retrace dari reversal sebelumnya dan belum menunjukkan secara signifikan akan terjadi penurunan. Ini masih berada pada lorong naik. Jadi kalau kita lihat dari perspektif gelombang, ini merupakan gelombang A-nya dan ini gelombang B-nya.
Semestinya ini menjadi gelombang C ya, yang bisa kita manfaatkan nanti apabila terjadi kenaikan pada area sekitar sini. Kira-kira di daerah 139 atau 1395 ini merupakan area potensial untuk melakukan penjualan pada area di sini kalau terjadi kenaikan nantinya. Oke, jadi ini masih terlalu awal di awal pekan biasa, awal pekan dan awal bulan. Kita bisa melihat hari ini ini kan kita lagi mendekati laporan dari non-farm payroll ya, non-farm payroll ya. Kita memiliki harga pembukaan awal bulan dan awal minggu. Jadi pembukaan awal minggu berada pada level harga ini di 1375 kurang lebih ya. Di 1375 ini merupakan level kuartal dan kalau kita tarik ke atas ini jatuhnya hanya sekitar 50-an pip saja pada bagian atas yang terjadi pada hari ini. Dan kalau kita tarik lagi, kalau ini sebagai harga tengah, maka kita akan mendapati di 1,37 harga dasar juga, kira ya. Ini akan menjadi mapping harga secara intraday. Dan pola bearish engulfing ini belum terkonfirmasi karena gelombang turun ini belum dia lewat. Jadi prospek ke atas itu masih sangat terbuka lebar untuk pound sterling ya. Untuk pound sterling ini masih terbuka. Saya mengkhawatirkan bahwa memang akan terjadi beberapa akselerasi harga ya menjelang non-farm payroll yang akan datang. Meskipun data yang dihasilkan masih ditafsirkan akan berada pada angka 800.000 yang sebelumnya berada di kisaran 934 atau 37.000 ya. Kalau data yang lebih baik memang akan mengangkat US dollar. Nah, ini lagi tunggu ya karena pasar cukup kecewa dari apa yang disampaikan pada pekan lalu di Jackson Hole. Jadi kenaikan lebih lanjut setidaknya minimal akan menargetkan pada area di sini. Teman-teman bisa melihat di sini ini merupakan area resisten atau daerah support resisten pada masa lalu di apa ya di time frame 8 jam dan 4 jam ini merupakan area tahanan dan dukungan pada area sini. Jadi memang ada harapan kalau terjadi penguatan berada pada area di 13875. Oke, dan kalau dia kuat bisa menyamakan posisi di 13950 bahkan sampai 14. Tetapi pada area ini saya melihat bahwa ini merupakan level yang sangat penting sekali untuk tujuan harga ke depan. Apakah dia kembali pada level bawah ataupun malah dia menguat untuk membentuk triple top kembali pada area sini. Tapi sepertinya lebih condong untuk turun ya kalau kita lihat di sini karena telah membentuk harga rendah yang lebih rendah, maka cenderungannya itu lebih menonjol ke arah selatan. Oke, jadi meskipun menguat di awal bulan ini nantinya, tapi prospek jualnya tetap lebih besar daripada prospek belinya. Jadi tergantung daripada kepentingan kita ya menggunakan periode yang kita gunakan. Jadi kalau untuk periode daily dan weekly itu saya masih melihat memang masih ada kecenderungan untuk ke arah sisi bawah ya, arah sisi bawah. Oke, baik teman-teman, ini euro, pound sterling, dan saya tambahkan satu lagi supaya videonya tidak terlalu panjang. Satu mata uang, kita ambil komoditas saja, yaitu kita ambil logam aja untuk emas ya, kita lihat emas sekejap. Oke, untuk emas masih bertahan di atas 18, masih di tren naik ya. Sorry.
Oke, untuk emas masih bertahan di bawah resisten dan memasuki awal bulan kita dapatkan long latitude doji dengan kaki yang sangat panjang sekali di sini. Dorongan yang sangat panjang sekali sedikitnya memberikan satu kemungkinan bahwa harga ini bisa aja nanti balik lagi pada area sini 193 ya di daerah sini ya, kembali ke pembukaan awal tahun lagi di sini nih. Ya, ini adalah harga pembukaan awal tahun. Jadi ada kemungkinan juga harga akan kembali pada area itu tergantung daripada pergerakan harga yang terbentuk. Tetapi kalau kita lihat uh, secara teknis dari pola harga yang terbentuk, ini memang membentuk dragonfly ya di sini ya, membentuk dragonfly bulanan di sini. Jadi memang perlu beberapa input dan katalis untuk mengangkat harga emas. Tapi kalau kita lihat di sini tingkat resistennya tuh dekat sekali. Ini sudah merupakan tingkat resisten yang pernah dites. Jadi pelepasan pada area ini akan berimbas pada kenaikan harga pada titik di sini. Ya di 1875 itu masih sangat dimungkinkan pada area sini. Di 1875. 875 ya. Tetapi kalau kegagalan untuk menembus pada area ini, mungkin harga juga bisa kembali pada area dukungan di sini. Oke, jadi kita sekarang memiliki ruang harga yang bisa kita lihat dari perspektif teknis ya, jadi bukan dari segi fundamental. Oke, jadi pelemahan dari US dollar telah mengangkat harga emas dan penurunan suku bunga obligasi yang belakangan ini masih berada cukup rendah itu memberikan dukungan pada emas sebagai safe haven karena untuk meluncurkan stimulus yang sangat besar sekali ini Fed ini nggak berhenti mencetak uang sehingga membuat nilai tukar dolar itu menjadi lebih lemah. Itu satu hal yang harus dipahami. Dan saya melihat prospek emas ini untuk akhir tahun masih cukup cerah ya. Jadi masih ada kemungkinan emas itu untuk kembali ke area 19 ya. Tetapi ini sangat sangat apa? Sangat dilematis juga apabila terjadi pengurangan tapering pada akhir tahun ini. Itu salah satu menjadi kendala bagi kemungkinan naiknya harga emas itu akan terhalang. Tapi kalau selama ini harus dicatat dan digarisbawahi bahwa pengurangan pembelian obligasi yang mungkin akan terjadi dalam akhir tahun itu tidak serta-merta akan terjadi kenaikan suku bunga. Jadi harus dipisahkan ya. Tapi kemungkinan suku bunga akan terjadi juga, tetapi tidak di kuartal pertama atau kuartal kedua. Mungkin bisa aja di akhir tahun 2022 atau di awal tahun 2023. Jadi banyak faktornya ya yang dijadikan pertimbangan dari Bank Sentral. Untuk emas sendiri saya melihat ini masih ada kemungkinan untuk menguat ya untuk bulan depan, bulan September. Nah, dengan target sekitar 1875 atau kalau kuat 19 masih masih sangat mungkin ya. Dan ini tentunya harus ditembus dulu nih pada area resisten di sini. Kalau kita lihat secara teknis ini mestinya sudah breaknya ke atas, lebih biasnya itu sudah memberikan strukturnya itu lebih cenderung ke atas. Jadi kecenderungan bias harga rendah yang lebih tinggi, harga rendah yang lebih tinggi itu sebagai indikasi awal yang bisa kita lihat untuk emas masih ada peluang menengah ya, bukan peluang jangka panjang. Oke, tapi kalau tidak ada perubahan yang berarti, mungkin dia akan kembali berkonsolidasi pada area di sini.
Oke, teman-teman sekalian, demikian video singkat ini yang bisa saya buat untuk mata uang euro USD, pound sterling, indeks, dan emas. Nanti menyusul video yang lain pada sesi berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan terima kasih untuk atensinya. Selamat malam bagi kita semua.